perkenalkan, nama saya Jessica Benda Sembiring. Saya dari kelas 10 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen. Adapun ketua kami itu Graciela. Nama anggota kelompok kami Creativity. Anggotanya Jessica Benda Sembiring dan Fernanda Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Graciela Sitompul. Saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan membacakan mengenai manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berasal mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya, hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia tujuan tercapai karena terorganisir secara baik. Dan yang kedua, siapa yang membutuhkan manajemen dan yang membutuhkan manajemen adalah 1. Pemimpin, 2. Pegawai, 3. Pelanggan, 4. Serikat kerja, 5. Pemilik dan karyawan maupun pelanggan, 6. Konsumen, 7. Supplier, 8. Serikat kerja, dan yang 9. Asosiasi. Alasan manajemen dibutuhkan karena A. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang punya B. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas untuk memudahkan pencapaian tujuan baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Nama saya Fernanda Simanjuntak. Saya akan membaca lanjutannya. 3. Proses manajemen atau hubungan manajemen dengan organisasi. A. Proses manajemen. Dalam penerapan manajemen di perusahaan atau organisasi, ada 4 proses manajemen umum, yaitu 1. Perencanaan atau planning, yaitu menetapkan tujuan organisasi dan memutuskan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan adalah pengambilan keputusan terkait tujuan dan menetapkan arah masa depan. 2. Pengorganisasian atau organizing, yaitu proses di mana rencana dipindahkan lebih dekat dengan realisasi. Setelah manajer menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana, fungsi manajerial berikutnya adalah mengorganisir manusia dan sumber daya lain yang digunakan dalam rencana untuk mencapai tujuan. 3. Pengarah atau actuating, yang usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Pengarahan atau actuating, yaitu usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Hubungan manajemen dengan organisasi adalah suatu proses pencapaian sebuah tujuan melalui kerjasama antara 2 orang atau lebih. Sedangkan organisasi itu sendiri sebagai wadah yang dibentuk untuk mencapai tujuan dari sekelompok manusia. Disinilah timbal balik antara manajemen dan organisasi terjadi. Organisasi memerlukan manajemen yang baik, efisien, dan efektif.
Begitu juga dengan manajemen membutuhkan suatu organisasi untuk wadah atau tempat di mana orang-orang berkumpul. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka perlu dibentuk suatu organisasi yang pada pokoknya secara fungsional dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang dipersatukan dalam suatu kerjasama yang efisien untuk mencapai tujuan. Yang keempat, tingkat manajemen. Yang keempat, tingkatan manajemen. Pada dasarnya, tingkatan manajemen atau level of management ini adalah tingkatan yang membedakan wewenang dan beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh para manajer. Di sebagian besar organisasi, jumlah manajer di setiap tingkat manajemen ini menyerupai sebuah piramida. Manajemen memang erat kaitannya dengan organisasi, karena organisasi adalah alat manajemen itu sendiri. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Beberapa pendapat mengenai manajemen menurut tokoh-tokoh ekonomi. Adapun gambar dari piramida tingkatan manajemen, yang pertama top manager, yang artinya manajer puncak, terdiri dari kelompok yang relatif kecil. Manajer puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruh dari organisasi. Kedua, middle manager. Manajer menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Pada manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, kadang-kadang juga karyawan operasional. Manajer lini garis pertama atau first line. Tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan menguasai tenaga-tenaga operasional, dan mereka tidak membawahi manajer yang lain. Yang kelima, hubungan antar fungsi manajemen. Hubungan berbagai fungsi manajemen dan suatu perusahaan adalah fungsi manajemen dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ada beberapa fungsi manajemen yang mendasar yang selalu digunakan perusahaan dalam mencapai tujuannya, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Planning selalu berada di urutan pertama. Planning merupakan perencanaan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan, tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan. Kemudian pelaksanaan dan terakhir dikendalikan agar rencana yang dijalankan benar-benar sudah berada jalur yang tepat dalam mencapai tujuan. 6. Unsur manajemen. Man atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor yang paling vital dan menentukan dalam manajemen. Pada unsur sumber daya manusia ini harus diperhatikan beberapa hal, yaitu A. Jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan dan formasi. B. Persyaratan seperti keahlian, kemampuan, keterampilan, pendidikan, dan pengalaman. Money atau uang. Untuk menjalankan aktivitasnya, manajemen membutuhkan biaya baik untuk pembelian dan perawatan alat-alat, pembelian bahan baku atau material, pembayaran gaji, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Material atau bahan baku. Untuk memproduksi suatu barang, perusahaan membutuhkan bahan baku. Ketersediaan bahan baku sangat vital dalam proses produksi, baik berupa bahan setengah jadi, raw material maupun bahan jadi. Mesin. Mesin digunakan dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Mesin dan peralatan kerja lainnya sangat dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan yang sulit menjadi lebih cepat dan efisien, serta berperan
dalam meningkatkan hasil dan keuangan. Metode dalam manajemen diperlukan adanya beberapa metode untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan. Metode-metode tersebut ditetapkan sebagai standar operasional yang baku atau SOP yang berperan untuk meningkatkan penggunaan semua sumber daya dan faktor-faktor produksi sehingga semua pekerjaan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Market atau pasar. Untuk bisa memasarkan hasil produksinya dengan baik, perusahaan wajib memahami pemasaran dengan baik. Pemasaran produksi sangat penting untuk kelangsungan proses produksi dari perusahaan itu sendiri. Menit atau waktu. Waktu mungkin merupakan aset yang paling berharga dan memerlukan peninjauan proses perencanaan manajemen, dan Anda harus menggunakan waktu seefektif mungkin. Misalnya berapa lama waktu yang Anda butuhkan membuat dan menggunakan produk baru ke pasar, dan seberapa responsifkah bisnis terhadap tekanan persaingan. Yang ketujuh, bidang manajemen. Bidang manajemen itu antara lain manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Uraian berikut akan membahas secara ringkas bidang-bidang manajemen tersebut. Yang pertama, manajemen produksi. Di sini kita dapat melihat manajemen produksi memiliki pengertian, yaitu merupakan salah satu bidang manajemen yang penting ketika mutu produk atau jasa menjadi kunci dalam memenangi persaingan bisnis. Peran manajemen produksi terasa semakin penting bagi perusahaan. Adapun gambar dari bidang-bidang manajemen tersebut seperti ini. Yang kedua, manajemen pemasaran. Menurut Phil Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat, manajemen personalia, di mana manajemen personalia ini memiliki pengertian adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau disebut juga dengan PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan. Yang kelima, manajemen administrasi, di mana manajemen administrasi memiliki pengertian memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain.